Ini masih semangat ini. Semangat. Mau panjang apa mau pendek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallama basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidah wal ustazah, para guru-guru, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormati sahibul wilayah, yaitu Bapak Kepala Desa ya. Mana namanya nih? Bapak Saidi, kita hormat, kita doakan biar beliau Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, terus bisa membantu seluruh warganya ya. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati guru kita, yaitu Bapak Ketua DKM Masjid Jami Hidayatullah, Bapak Ustadz Ali Nu'man Mahir MA. Juga kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati Bapak pembimbing sekaligus guru Majelis Taklim 3 musola, sekaligus tadi sebut 3 musola ya, yaitu guru kita Mukarram Bapak Ustadz Dustur SPDI. Kita doakan juga panjang umur, sehat walafiat. Yang juga sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Bapak Ustadz Amil Muhyiddin, Ketua Musholla Nurul Huda Bapak Ustadz Muhammad, Ketua Musholla Nurul Ikhwah Bapak Ustadz Syukron, dan juga Ketua Majelis Taklim Ibu-ibu Nurul Ikhwah Ibu Syarifah, dan juga para guru-guru yang lain yang tidak saya sebut, memang dicatatnya segini bun ibu ya. Kita doakan semua guru-guru kita yang hadir, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah Maulid Nabi ini alhamdulillah malam ini saya bisa hadir nih. Tapi sebelum saya panjang lebar ini, bukti semangat Bapak Ibu di majelis ini menanti kedatangan Rasulullah bersama kita. Kita awali bersama-sama dengan sholawat. Sallallahu ala, semangat, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Satu kali lagi, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, namanya maulid itu mengundang Rasulullah biar datang ke tempat, ke majelis ini. Kalau Rasulullah datang, Rasulullah akan melihat siapa di antara umatnya yang perlu dengan beliau. Kalau di dunia kita perlu dengan Nabi, maka di akhirat kelak Nabi pasti akan ingat kepada orang itu. Jadi kalau pengen dikenali Nabi, gampang apa? Sering-sering apa? Sholawat. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita maulid? Di mana-mana orang banyak maulid. Saya hampir setiap hari, kagak siang, kagak malam. Ya, kenapa maulid? Ada 3 alasannya. Pertama, biar kita kenal dengan Nabi. Kalau kita kenal dengan Nabi, maka pasti Nabi kenal sama kita. Ya, jadi kalau kita pengen kenal sama orang, kita kenalin diri. Nanti kalau kita susah, kita minta tolong, oh iya, dua kenal sama dia, begitu. Kalau nanti kita susah di akhirat, susah karena banyak dosa kita, susah karena kita sering nyakitin orang, susah karena kita sering menzolimi orang, tapi orang itu rajin ikut maulid, maka nanti Nabi akan datang menolong. Dan peringatan maulid ini adalah rangka supaya kita kenal Nabi. Apa yang kita kenali? Yang paling pertama adalah akhlak Nabi. Jadi Bapak Ibu kalau pengen tahu akhlak Nabi itu kayak apa, Aisyah ditanya akhlak Nabi itu bagaimana? Kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu ada di Quran. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu ada di situ. Jadi kalau pengen tahu akhlak Nabi ada di mana? Quran. Maka buat kita adalah yang pertama baca tuh Quran. Yang kedua pahami itu Quran. Yang ketiga amalkan apa yang dibilang Quran. Kalau Quran bilang larang, jangan dikerjain. Kalau kata Quran kerjakan, maka jangan kita tinggalkan. Itu kita ngikut akhlak Nabi. Sekarang udah berapa banyak yang Quran perintah kita kerjain? Sudah berapa banyak yang Quran larang kita tinggalkan? Sekarang rame ini judi online. Judi dilarang apa diperintah dalam Al-Quran? Larang, jelas ayatnya. Rijsun min amali syaiton. Jadi kalau ada orang umat Nabi Muhammad ikut main judi online, ikut berjudi, kata Allah rijsun, itu pekerjaan najis. Min amali syaiton, kerjaan daripada setan.
Ya, banyak orang terjerat jual tanah, jual rumah, jual kendaraan gara-gara minjem apa? Pinjol. Ya, minjemnya seperak, bayarnya apa? Sekimin ya. Ini apa? Karena kita nggak mau ngikutin apa yang Quran bilang. Makanya ketika Nabi meninggal dunia, sebelum meninggal, Nabi sudah pesen sama kita. Kata Nabi, taraktu fikum amraini. Kalau aku meninggal nanti, aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Pegang dua ini. Lau intamasaktum bihima lantadillu ba'di abadan. Kalau kamu benar-benar pegang dua ini, saya jamin kamu tidak akan tersesat. Apa itu? Kitab Allah, Al-Quran. Yang kedua, sunnah Rasulillah, yaitu hadis-hadis Nabi. Maka jangan ditinggal. Ya, ini sekarang udah merajalela tuh. Pak Lurah pasti hafal banget tuh. Di mana tempat judi, di mana tempat pinjol-pinjol tuh. Ya, padahal jelas dilarang di dalam apa? Al-Quran. Kenapa kita dilarang, Bapak Ibu sekalian? Karena Allah sayang sama kita. Kalau kamu kerjakan pinjol, kalau kamu kerjakan judi online, kalau kamu kerjakan minum-minum, itu akan merusak kamu. Bukan hanya merusak jiwa dan harta kita, tetapi akan merusak kita nanti berada di neraka. Allah nggak mau tuh kita masuk neraka. Makanya Allah larang. Sama kayak gini Bapak Ibu sekalian. Ini ada anak kecil masih balita. Kalau zaman dulu ya, ada pelita. Pelita, kenal pelita? Ya, pelita itu nyala. Ada anak kecil nggak tahu apa-apa, main pegang pisbah itu dia. Kira-kira kita orang tua apa yang kita lakukan? Jangan gitu kan. Kalau perlu tuh pelita dijauh-jauhin, itu api dijauh-jauhin, supaya apa? Supaya ini anak jangan sampai celaka. Itu Allah tuh begitu sama kita. Makanya ini dilarang, ini dilarang, ini dilarang. Termasuk makanan-makanan yang apa? Yang kayak babi dilarang karena sayang sama kita. Ya, itulah kenapa kita peringati Maulid Nabi. Karena Nabi itu Bapak Ibu sekalian orang yang paling hati-hati. Makanya ada yang harus kita selamatkan. Ya. Yang pertama, salamatul jasad. Ini diri kita nih biar selamat. Siapa yang nyelamatin? Kita. Dengan apa menyelamatkan jasad kita? Qillatut ta'am. Sedikit makan. Ya, ini kan kita kalau makan, apalagi kalau jengkol goreng, wah, 2 piring, 3 piring ya. Coba ada Bapak biasain tuh. Sekali makan itu nasinya munjung kayak gunung Uhud. Paham ya? Itu akan merusak apa yang ada pada diri kita. Di antara penyakit apa tuh? Gula. Makanya kalau kata dokter, Pak, nih Bu ya, kalau Bapak makan nasi sepiring sama dengan makan gula sepiring. Nyanggup nggak makan gula sepiring? Nah, nyanggup tuh. Ya. Jadi makan nasi sepiring sama dengan makan gula sepiring. Kalau kita makannya nasi 2 piring sama makan gula 2 piring. Kalau pagi 2 piring, johor 2 piring, malam 2 piring, berarti sehari kita makan 6 piring gula. Bagaimana kita mau kagak kena gula? Pak ya, ini pagi-pagi nih, pagi-pagi istri udah nyiapin nih nasi uduk apa? Sepiring. Launya apa Bu? Bala-bala sama risol. Bala-bala sama risol itu kalau masuk perut itu tetap gula. Kenapa? Karena dari karbohidrat. Karbohidrat itu akan menjadi gula. Nasi udah gula, bala-bala, risol udah gula, ditambah bihun sama mie, gula lagi. Teh manis segelas.
Jadi pagi-pagi udah kena gula apa? Salahin gambreng itu. Besok kalau kita sakit gula, itu yang disalahin siapa? Tuh, bini ya. Makanya besok kalau ngasih sarapan sama laki pagi-pagi jangan dikasih apa tuh? Gula. Kasih aja kampak sama pacul ya. Ya, nih Pak, biar gulanya habis gitu. Kalau dia ngampak sama macul kan gerah ya. Gulanya kebakar tuh. Nah, itu diantara kita sayang sama diri kita. Ya. Boleh makan kata Allah, boleh minum kata Allah. Kulu wasrabu, makanlah kamu, minumlah kamu, wala tusrifu. Tuh, jangan berlebihan. Sepertiga nasi, sepertiga lauk, sepertiga napas. Ini apa kalau gak bisa napas habis makan ya? Saking apa? Jengkol masuk, dondong burung masuk, terong masuk ya, menulur kadut doang kagak masuk itu ya. Nah ini harus dijaga. Nah itu Rasulullah apa? Rasulullah itu Bapak Ibu sekalian makan kalau lapar, berhenti makan sebelum apa? Kalau kita kalau nasi belum habis bakul ya, maka itulah yang membuat orang itu sehat. Itu yang diperintahkan dalam Al-Quran. Nih, dulu di Madinah itu ada dokter dari Palestina, tapi orang Yahudi. Beliau datang ke mana? Ke Madinah. Minta izin sama Rasul. Ya Rasulullah, saya dokter terkenal di Palestina. Tolong izinkan saya mau buka praktek di kota Madinah. Diizinin sama Nabi. 1 bulan tuh di Madinah nggak ada yang berobat. Bingung dia. Orang di Palestina aja banyak banget berobat, orang pakar dokter ya. Karena nggak ada yang berobat, Bu, akhirnya dia keliling tuh ke kampung-kampung nyari orang-orang yang sakit. Ternyata di kampung Madinah nggak ada orang yang sakit, sehat semua. Akhirnya dia tanya, kenapa ini orang Madinah ini sehat semua, nggak ada yang sakit? Kata mereka jawabnya, kami dipesan sama Rasul, makanlah saat lapar, berhenti makan sebelum apa? Kenyang. Akhirnya dia datang ke Nabi, lapor, saya mau pulang kampung Rasul. Kenapa? Nggak ada yang sakit di Madinah, sehat semua. Gitu Pak ya. Nah jadi kalau Pak Lurah pengen warganya sehat semua ya, BPJS kagak laku tuh. Ya, maka sedikitin apa? Makan. Jangan kalau kata orang Jumalang gegar mulu. Pagi udah apa? Makan, sarapan ya. Ntar jam 10 udah mie ayam. Johor udah makan lagi. Jam 2 udah mulai ngopi. Apa ya? Asar jam 5 udah apa? Makan lagi. Malam acara bawa besek sayang, makan lagi. Jadi sehari berapa kali makan itu? Jadi kalah sholatnya sama makannya ya. Nah ini makanya kenapa kita maulid, biar kita kenal Nabi. Nabi itu kayak gimana sih? Sehari-harinya ngapain? Nabi itu seperti apa? Nih Bapak Ibu sekalian, Nabi itu orang yang tidak pernah marah. Nabi itu orang yang hatinya bersih, kagak pernah dendam sama orang ini, kagak pernah benci, nggak pernah gedeg sama orang ini. Tetangga depan akur, tetangga belakang akur, tetangga samping akur, tetangga jauh akur. Itu Nabi. Malam ini kita kenali itu Nabi. Ya, jadi kalau selama ini kita sama saudara nggak akur, sama saudara marah bertahun-tahun, sama tetangga nggak pernah tegur sapa, itu tidak diajarkan Nabi. Ngapain maulid tiap tahun? Ngapain hadir maulid di mana-mana kalau yang dilakukan Nabi kita kagak pakai? Ya. Maka itulah fungsinya maulid. Kita kenal Nabi, kenali Nabi itu. Nabi itu kayak gimana?
Makanya Nabi itu diutus liutammima makarimal akhlak. Makanya kata Pak Nur Ali apa? Kata Pak Nur Ali, bener dulu lu bener. Bukan lu sekolah tinggi, ilmunya banyak, bukan. Jadi orang itu bener dulu, akhlaknya bagus, baru pinter. Orang sekarang dicari pinter dulu, akhlaknya kagak diapain. Makanya walaupun pinter, sama orang tua sering ngelawan. Sama orang tua kata-katanya, bahasanya apa? Kasar. Karena dia tidak didahulukan apa tuh? Akhlak. Ya, kalau kita kenal sama Nabi, ikuti Nabi, ya. Nabi itu lembut. Raufur rahim. Laqad ja'akum rasulum min anfusikum azwajan, ya. Yang di Inafatahan tuh, yang dirawi. Itu Raufur rahim. Hatinya apa tuh? Lembut. Nggak pernah marah, nggak pernah benci dengan orang, nggak. Jadi kalau kita hari ini Pak, waya gini nih, apalagi udah umur 50 tahun ke atas kayak saya, sama orang masih gedek baik, marah bertahun-tahun kagak akur, tuh buang jauh-jauh, buang. Besok kalau mati dijemput Israel, bawa gedek sampai mati, maka tidak akan bisa masuk ke dalam surga, nggak akan bisa, ya. Lah Israel kan tiap hari ngiter baik, nggak nemplok sono, nemplok sini ya. Kemarin Pak, tempo hari saya ceramah di CBL, maulid siang-siang gerantangan kalau kata orang sini ya. Orang penuh di musola Pak, ibu-ibu penuh musola. Tiba-tiba tuh ayam pada kabur masuk ke dalam musola, lapok masuk. Rupanya ayam itu ngeliat ada makhluk yang datang, lah dia kabur. Siapa yang datang Pak? Israel masuk ke musola, nyabut ustazahnya satu di sini. Lah di situ juga langsung lepek, udah lagi mulid. Itu di CBL kemarin. Ya enak gak tuh mati lagi maulid? Ya saya doain dah, ada yang mati ayo. ya enak bahaya. Artinya apa? Itu Israel emang tiap hari ngiter. Tidak ada jaminan umur kita sampai besok. Makanya karena umur kita tidak sampai besok, jangan pernah simpen gedeg kita dengan orang lama-lama di sini. Ya, nah, harus buru-buru. Mau saya kasih doanya, biar hati kita tuh kagak gedeg bae sama orang. Apa kata Allah? Wala taj'al fi qulubina ghilla lilladzina amanu innaka raufur. Doanya apal semua. Surah Al-Hasyr ayat 10. Ini baca Pak tiap saat. Kalau hati kita ini masih belum bersih, hati kita ini masih gedeg baik, benci baik, hasud, dengki sama orang, ini gepek doa ini. Doa ini dari Allah Pak, dari Allah. Kenapa Allah kasih doa ini buat kita? Karena Allah tahu kalau hati manusia enggak sama dengan hati Nabi. Allahumma gfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghilla lilladzina amanu innaka raufur. Surah apa tadi? Al-Hasyr ayat 10. Tuh, obatin kalau masih begitu betul hatinya. Udah kita gepak tuh tiap hari, tiap saat. Ini hati masih gremet, baik gue gede banget kalau dia lihat dia lewat tuh ya. Ngapa tuh gue benci banget itu? Apalagi kalau datang di majelis bareng-bareng, dia hadir lagi pakai begitu Pak ya. Tambah ini doa Nabi. Ada doa dari Nabi. Kalau tadi dari Allah, ini doa dari Nabi. Allahumma ja'al fi qalbi nur. Tuh doanya tuh. Pendek. Allahumma ja'al fi qalbi nur. Ya Allah jadikan hati saya cahaya.
Itu doa Nabi itu. Jadi nabinya hati Nabi itu bercahaya. Karena hati Nabi cahaya, orang ketemu Nabi jadi sumringah. Orang ketemu Nabi yang kemarin punya masalah berat, ketemu Nabi jadi ada solusi. Itulah cahaya. Bukan kayak kita. Ini kita nih mau punya masalah berat gede masalah nih, dari rumah kita bawa, kita datang ke rumah saudara kita. Harapannya masalah kita ringan. Nyampe sana apa? Wah, itu mah urusan lu, bukan urusan gua, lu yang bikin masalah, begitu ya. Jadi kita lapor sama saudara bukan malah nambah ya Pak, bukan malah ringan masalah kita, malah apa? Malah nambah. Karena saudara kita hatinya belum bercahaya. Maka jadikan hati kita, ya Allah, kita minta, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan hati saya cahaya. Kalau mau dipanjangin Ibu, ya Bu ya, doanya panjang. Hampir semua yang kita minta itu Allah kasih cahaya. Ini doanya panjang. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan hati saya cahaya. Wa fi sam'i nura, jadikan telinga saya cahaya. Wa fi basari nura, jadikan mata saya cahaya. Wa fi yamini nura, jadikan sebelah kanan saya cahaya. Wa fi shimali nura, jadikan sebelah kiri saya cahaya. Wa fi amami nura, jadikan yang depan saya cahaya. Wa fi warai nura, jadikan yang belakang saya cahaya. Wa fi fauqi nura, jadikan dari atas cahaya. Wa fi tahti nura, jadikan dari bawah cahaya. Waj'alni nura wa zidni nura, jadikan saya cahaya ya Allah, tambahkan saya cahaya. Tuh minta. Jadi kalau melihat orang tuh agak gedeg be bawaannya, seneng. Makanya Nabi kalau ketemu orang tuh sumringah. Makanya salah satu sunnah Nabi apa? Senyum. Senyum Pak, ketemu orang itu punya nilai sedekah. Senyum doang, senyum. Orang kan Pak kalau ketemu senyum nih, saya sama guru dustur ketemu senyum, hati saya, hati guru dustur berarti nggak punya masalah. Tapi orang kalau ketemu sama saudara merengut ya, negor kagak, salaman kagak, senyum kagak, berarti hatinya apa tuh? Punya masalah. Emang Pak, nih Pak, ini kan setiap anggota kita kan punya peluang dosa. Mata sering nggak bikin dosa? Sering. Kuping sering nggak bikin dosa? Sering. Tangan sering nggak bikin dosa? Sering. Kaki sering nggak bikin dosa? Sering. Ya, jangan dikira nih kaki ngapain ya bikin dosa? Lah emang Bapak kalau lagi nyolong yang nganterin siapa? Ya, lagi ngancongin janda yang nganterin siapa? Lah kaki. Makanya kata Allah apa? Yauma nakhtimu ala afwaihim. Satu hari nanti di hari kiamat kata Allah, mulut kamu kami tutup. Wa yukallimuna aidihim, tangan kamu yang akan bicara. Kalau ada anggota kamu yang bohong, kata kaki apa? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya sibut. Nih saya jadi saksi, kata kaki, saya yang nganterin. Lah Bapak datang kemari, siapa yang nganterin? Lah kaki. Jangan dikira ini kaki kagak jadi saksi. Nanti di hari kiamat saya, ya Allah, jadi saksi. Pada malam itu saya datang maulid di musola Nurul Ikhwan. Saya nganterin, ya Allah, saya jadi saksi. Jadi datangnya di sini Bu, itu dapat pahala. Nggak sia-sia yang datang. Ya, makanya dari sekian banyak tuh tadi yang saya sebutin, hati paling sering, paling banyak berdosa. Coba kita perhatikan. Ya, nih ibu-ibu nih kalau lagi ngaji, ada yang gedeg sama orang mamanya. Ya, itu yang gedeg, ya, dia ngaji bawa tas yang paling bagus. Kruk taruh di depan. Nggak ngomong nggak. Kata hatinya dia, coba gue liatin tas gue yang paling bagus di sini kan. Nggak ada tuh kata hatinya tuh. Itu kan udah datang dosa hati. Kata yang ngeliat, wah gila, tentang tasnya cakep, pakai topeng depan lagi. Nggak ngomong, tapi hati yang berbunyi. Itu hati yang paling berdosa. Makanya benar kata hadis, innallaha la yanzuru ila
ajsamikum wa suwarikum. Allah tuh nggak ngelihat jasad kamu, bentuk kamu, tapi yang Allah lihat hati kamu. Jadi hati kita yang paling banyak melakukan dosa. Makanya wajar kalau Nabi nih pakai doa, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan hati saya cahaya. Wajar kalau Allah bilang wala taj'al fi qulubina, karena hati yang paling banyak berbuat dosa. Ini Bapak duduk nih, bahkan nggak ada yang tahu Pak hati Bapak ngomong apa. Ya, yang saya pakai dari kepala sampai ujung kaki, kan ada yang hatinya begini begitu, ada hati yang ngomong. Jadi hati yang berbuat dosa. Makanya kita apa? Baca doa ini. Inilah namanya maulid, biar kita kenal sama apa? Nabi. Tuh, Nabi tuh kayak gitu. Jadi kalau membahas Nabi Pak, nggak habis-habis. Belum berkaitan apa Pak? Tentang wakaf, tentang sedekah, tentang infak. Nabi itu nomor 1. Nggak ada melebihi seperti Rasulullah. Makanya Nabi disebut apa? Ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Di sini nih, di musola ini ada nggak orang yang sangat dermawan? Ada. Sepaling-paling dermawannya kita Pak, masih punya harta yang disimpan di rumah. Nih ibu tadi masak, bikin nasi uduk, bikin bawang, cabai, buya, beras, disisain nggak di rumah? Sisain. Nabi nggak ada. Nabi tidak pernah menyisakan, menyimpan hartanya buat besok, enggak. Semuanya habis, hari itu habis. Itulah Nabi tuh yang kita nggak bisa. Ya, yang kita nggak bisa tuh. Kita mah masih di kulkas, masih ada cabai, masih ada bawang, masih ada beras, di tabungan masih ada, di ATM masih ada, Pak ya. Masih punya simpenan. Nabi nggak pernah nyimpen harta buat besok. Itu yang kita nggak bisa. Makanya Nabi paling sempurna. Insya Allah Pak ya. Beruntung nih yang malam ini hadir maulid. Ya. Kedua, kenapa kita maulid? Biar kita dikenali Nabi. Kalau tadi kita yang kenal sama Nabi, sekarang Nabi biar kenal sama kita. Biar kenal sama kita. Nih, Bapak Ibu sekalian, saya ceritain. Ya. Dulu ada seorang pemuda. Dia kerjaannya kuli panggul di pasar. Jadi kalau orang belanja banyak, dia panggul, dikasih upah. Ini anak muda tidak ahli ibadah, enggak. Tapi anak muda ini suka bersolawat. Setiap hari solawat, pokoknya solawat nggak pernah dia tinggal. Lagi manggul, lagi kerja, lagi dagang, lagi ngapain aja, solawat sama Nabi nggak pernah dia tinggal. Ada di kita begitu tuh. Ya, besok pulang maulid tuh jadiin wirid tuh solawat. Bukan hanya bersolawat nih orang, tetapi dari hasil panggulannya tuh kulinya, dia rumah bikin 2 celengan. 1 celengan khusus untuk dibuka setiap tanggal 1 Rabiul Awal. Itu celengan buat maulid. Ini Musola Nurul Ikhwan ini ya. Kalau karang nih udah mulai nyelengin masing-masing, tahun depan dibuka. Banyak tuh. Kagak perlu bingung panitia. Ya. Jadi itu anak muda 1 punya celengan, celengan yang 1 diniatin buat sedekah. Tanggal 1 Rabiul Awal itu celengannya dibuka. Buat apa? Buat bikin acara malam 12 Rabiul Awal. Diundang teman-temannya, diundang tetangga, saudara-saudaranya, ditundang yang di pasar. Ngapain? Datang merayakan kelahiran Nabi. Dikasih makan sama dia yang memberikan makan. Dibuka celengannya tuh, dihabiskan semua buat Nabi.
dan itu setiap tahun. Masya Allah tuh Pak. Makanya yang malam ini nih, berkorban untuk Nabi yang paling banyak, dia yang nanti akan dijemput oleh Rasulullah. Makanya kalau ada maulid begini Pak, kita tuh perlu, kalau kita nggak bisa bantu dengan tenaga, nih cuan keluarin. Ini mah dipintain duit bol kuning buntut apa? Gasir. Duitnya kagak keluar, tenaganya batin, ngikut bareng, kali galin tiker, kali nyuciin piring, kali ngapain kagak. Tuh kalau ajak maulid piora, pura-pura budek. Padahal tuh speaker nyampe ke rumah dia. 20 hari ini panitia bekerja ngajak maulid. Kalau bahasa Kenur Alimah, kenapa Kenur Ali itu kalau infak diumumin, gua pengen masuk surga bareng-bareng sama semuanya, bukan masuk surga dewek-dewek. Makanya diajak bareng-bareng. Nih Pak, si anak muda ini tiap tahun tuh begitu. Kali kalau maulid di Nurul Ikhwan tiap tahun ditanggung satu orang makali. Hujan apa banjir di sini ya? Bareng-bareng aja ayo buat maulid ya. Akhirnya si anak muda itu mati, meninggal dunia. Ketika meninggal dunia Pak, temennya tuh yang biasa manggul ngimpi ketemu dia. Kata temennya, lu kemana? Nggak kelihatan di pasar. Lah gua udah mati. Lah gua kagak tahu lu mati, kata gitu ya. Itu mimpinya tuh. Kemudian kata temennya, terus apa yang lu rasain ketika lu mati? Ketika jasad saya digotong sama orang-orang yang membantu, saya tuh ngelihat Pak, siapa yang gotong kita. Jadi kalau kita mati tuh Pak, yang gotong kita, yang mandiin kita, tuh yang mati ngeliatin. Makanya kalau ada orang tua kita mati, anak pada kagak perlu tuh sama bapaknya, itu bapaknya ngeliatin, jangan dikira agak ngeliat. Terus dimasukin ke liang kubur, saya ngeliat siapa yang azanin saya, siapa yang nguburin saya ngeliat semua tuh, saya ngeliat. Pas masuk ke dalam kubur ditutup tuh kuburan, gelap Pak, gelap. Bisa bayangin kan betapa gelapnya tuh liang kubur. Tidak lama Pak, dari pojokan itu keluar sinar kecil kayak bintang gitu Pak. Akhirnya kuburannya kelihatan terang ya. Ternyata sinar itu Pak semakin lama semakin terang, semakin dekat dengan dia semakin terang, terang sekali itu kuburannya Pak. Ternyata ketika sinar itu keluar Pak, ada seseorang, kata dia begini, paling juga yang datang Munkar dan Nakir. Itu kan ya. Kan kalau kita mati yang pertama kali datang siapa? Munkar dan Nakir nanya kita, Marabbuka, begitu Pak ya. Ternyata Pak dari sinar itu keluar satu orang, putih, ganteng, harumnya wangi, berseri-seri, senyum. Kata dia, lah Munkar dan Nakir kan dua, masa ini keluar cuman satu? Ya Pak ya. Pas nyampe deket, kata dia, siapa kamu? Orang itu jawab apa Pak? Saya ini orang yang setiap hari namanya disebut-sebut sama kamu. Karena dia nggak pernah lewat tuh sholawat Pak. Saya ini orang yang setiap hari nama saya engkau sebut. Saya ini orang yang setiap tahun engkau peringati kelahirannya. Engkau curahkan tenagamu, engkau curahkan cuanmu, ya. Ini saya datang. Untuk apa saya datang? Saya datang menjemput kamu. Sebelum Munkar dan Nakir datang, saya sudah minta izin sama Allah. Ya Allah, izinkan saya untuk menemui umat saya yang sering nyebut-nyebut nama saya setiap hari. Sebelum Munkar dan Nakir datang untuk menanyakannya, saya minta izin duluan. Nabi datang duluan Bu. Kata Nabi, kalau nanti kamu punya kesulitan menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, saya yang bantuin. Enak tuh di kuburan begitu tuh. Makanya nggak rugi
Kalau orang ada acara maulid kagak bol kuning buntut gasir, ya dipintain duit pelit, dipintain tenaga pelit, datang doang, datang ke sini tinggal makan doang juga kagak mau. Betul nggak? Lah ini yang datang berapa ribu orang sekarang? Ya, Nabi datang Pak. Tadi kan sudah kita baca, marhaban, marhaban ya. Udah kita selamat datang ya Rasulullah. Jangan dikira Nabi kagak datang. Ini kalau saya mau ceritain tentang kelebihan maulid panjang Pak, bisa bilang tadi jam 12. Ya, panjang. Pokoknya apa? Jadiin sejak malam ini wirid kita sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau dipanjangin Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, begitu ada wasallimnya. Kenapa? Karena Allah nyuruhnya begitu. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu gitu Bu. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Itu jadi wirid itu Pak. Tiap hari minimal berapa? 100, minimal 100 sholawat. Minimal Pak. Orang sholawat itu Bapak Ibu enggak kayak kita sholat, enggak kita kayak baca Quran. Kita baca Quran wudhu dulu. Ibu kalau baca Quran pakai jilbab dulu. Kalau sholawat enggak, tidak perlu bersuci, tidak perlu rapi pakaian kita. Sambil tiduran boleh, sambil jalan boleh, sambil nyuci boleh, sambil nyuci piring boleh. Bapak dari rumah ke mushola baca tuh sholawat. Minimal tiap hari 100. Ya. Bahkan kalau kata Ustaz Haji Alim Idrus, kenal. Kalau pengen cepet ketemu makam Nabi, ya makam Nabi, kata beliau apa? Baca Pak, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighna. Tuh suruh baca. Kapan? Setelah sholat tahajud, sebelum azan subuh. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighna. Ya Allah, sampaikan kami biar bisa berziarah ketemu dengan Nabi. Ya, Bapak Ibu kan untuk ketemu Nabi itu susah. Bukan susah doang nih, mahal. Mahal nggak? Mahal. Umroh haji itu mahal. Biar bisa ketemu apa? Nabi. Kenapa? Pahalanya besar. Kata Nabi apa? Manzara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang telah datang menziarahi kuburanku, maka wajib bagiku memberikan apa? Syafaat. Jadi kalau pengen dapat syafaatnya Nabi, tuh datang ke kuburannya. Tapi berat, nggak setiap orang. Maka kalau pengen dapat syafaat Nabi, tuh kayak pemuda tadi itu, yang tukang panggul, tiap hari sholawat, tiap hari sholawat. Kalau ada maulid begini tegre-gre, kalau kata orang Ujung Harapan. Kenapa tegre-gre Pak? Udah buru-buru baik. Lo butuh apa? Air kurang nggak? Udah air dari gua semua. Lo butuh apa? Pisang, udah pisang dari gua semua. Lo butuh apa? Jeruk dari gua semua. Ini kadang-kadang dipintain sumbangan ngasih jeruknya preket. Ya Pak ya. Lah dia aja makan dewek kagak doyan, apalagi buat orangnya. Maka kasihlah Nabi yang terbaik. Ibu saya tanya coba, nyumbang jeruk preket 10 kilo apa nyumbang jeruk yang super 2 kilo? Nah, yang preket mah dibuang, lah yang super mah dikantongin buru-buru dimakan. Tuh, lebih baik kita nyumbang yang terbaik walaupun sedikit, tapi habis dimakan orang, daripada nyumbang jeruk apa? Preket baru dibuka asem taruh, dibuang nggak tuh? Buang. Buat Nabi kasih yang terbaik. Kalau kita pengen dikenali apa tuh? Nabi. Ini mau bol kuning buntut gasir, gimana mau diterima ya begitu ya?
Kan Bapak Ibu tahu cerita Habil dan Qabil. Ketika anak Nabi Adam nih, Habil dan Qabil, kata Allah, coba kamu persembahkan buat Allah, berkurbanlah buat Allah. Habil dan Qabil, satu memberikan kurban yang terbaik, satu yang preket sama yang layu. Sayur-sayuran udah layu dikasih buat Allah. Maka Allah hanya menerima satu di antara kurbannya yang terbaik. Jadi kalau kita pengen diterima amal kita, apa tuh? Persembahkan yang terbaik. Ya, sama kayak kita sholat, Bu ya. Giran maulid, pakai berdua, pakai lipstik, bajunya yang baru, Pak ya. Giran sholat apa? Pakai dasar udah berrobek, Pak ya. Jadi ketika kita buat Allah, kasih yang terbaik. Kasih yang terbaik. Dan pemuda ini, Bu, pemuda tadi tuh, beliau itu kalau tiap tahun sengaja dia beli baju baru buat maulid. Makanya ibu-ibu tuh nggak salah kalau kadang-kadang buat maulid bikin apa tuh? Seragam. Niatnya buat apa? Persembahkan, karena kami akan ketemu dengan Nabi. Jadi kami harus cari yang terbaik, baju yang baru, yang bagus. Nabi datang ketemu. Nah gitu kalau maulid. Ambil yang bagus. Tuh, dua ya. Kita kemari biar kenal sama apa? Biar dikenali Nabi. Yang ketiga, terakhir, ini udah jam 11 soalnya. Apa yang nomor 3 tahun depan aja dilanjutin. Biar umur panjang tahun depan ya Pak Lurah ya. Jadi yang ketiga apa? Maulid ini biar kita fokus sama sunnah-sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu kan ada yang berat, ada yang ringan. Yang berat makali ya susah dah kita. Apa dah sunnah Nabi? Sholat malam, tahajud tiap malam, kaki apa bengkak, ada enggak kita begitu? Enggak kuat, berat. Sholat malam tiap malam, kaki apa? Bengkak, enggak ada. Itu mah berat dah. Duha ada yang ringan. Nah kadang-kadang duha, kadang-kadang kagak. Lagi ingat dia duha, ya Pak ya. Kalau kagak lupa, beda lupa, ya Pak. Duha itu Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, kalau didawamin, diistiqomahin, wah luar biasa Pak. Nih kata Nabi nih, kalau kamu duhanya tiap hari 2, lam yuktab minal ghafilin, kamu tidak dicatat orang yang lalai. Kalau kita pengen keluar penyakit lalai, duhanya 2 tiap hari. Naik berapa? 4. Kalau kamu duhanya tiap hari 4, kutibta minal muhsinin, kamu dicatat orang baik. Jadi menilai orang baik, lihat duhanya. Suami ibu duhanya berapa? Kalau kagak pernah duha, jauh gitu, lakinya nggak baik tuh. Gitu. Jadi kalau pengen lihat orang baik, lihat duhanya. Naik 6. Kalau kamu kerjain duha 6 rakaat, kutibta minal qanitin, kamu dicatat orang yang ahli ibadah. Naik 8. Kalau kamu duhanya 8 rakaat setiap hari, kutibta minal faizin, kamu dicatat orang sukses. Jadi kalau pengen sukses, energi yang kita keluarkan gede. Pengen sukses, duhanya preket. Ya, kadang-kadang duha, kadang-kadang kagak. 8. Anak lagi kerja, ibu bapaknya duhanya 8, doain sukses anak-anaknya. Anak yang pada sekolah, biar ilmunya manfaat, sekolahnya bermanfaat, duhanya ibu bapaknya 8. Kita nyari nafkah setiap hari buat anak, kalau pengen rezekinya berlimpah, duhanya berapa? 8. Ini pulang maulid, ikutin tuh sunnah Nabi. Itu berat apa ringan? Berat. Ya, sulit kita. Makanya kata Buya apa? Sekali-kali. Kata Buya apa?
dalam hidup kita, lu ibadah yang terbaik. Masa beli baju doang, ambil yang terbaik ya. Ibu kalau diajak ke mall nih, kata laki ibu nih, kata suami, mah tuh di mall silakan pilih baju, pilih yang mana, yang preket apa yang bagus, tuh ya kan. Jadi sama tuh begitu tuh. Naik berapa? 10. Kalau kamu sholat duhanya 10 rakaat, maka kamu hari itu dicatat orang yang tidak punya dosa. Pulang kampung Israel datang, dosa kita habis. Ya, naik berapa? 12. Ada orang Nurul Ikhwan duhanya 12. Ya, duha doang, Jumat doang, alhamdulillah. Apa bu? Kalau kamu duhanya 12 rakaat, bunyalahu baitun fil jannah, kamu akan dibangunkan rumah di surga. Jadi kita mati, kita udah punya rumah di surga. Kalau duhanya berapa tuh? 12. Tuh. Ya, ringan apa berat tuh? Berat. Ada lagi yang ringan. Sunnah Nabi yang ringan apa? Tuh, tadi yang saya bilang, senyum. Senyum. Senyum berat apa ringan? Tapi kalau ketemu sama saudara yang lagi marah, senyum nggak? Boro-boro. Itu berat. Padahal itu sunnah Nabi. Sedekah, ketemu sama saudara senyum, lu dari mana? Sini mampir apa? Ngopi kek, ngetek kek, boro-boro. Wah, dia lewat guys, gue kunci pintu belakang tutup ya. Itu orang yang tidak akan bisa masuk dalam barisan Rasulullah. Itu yang ringan tuh, senyum ringan nggak? Ringan. Nih, ini kan kotor nih malam ini ya. Itu bersihin itu. Sunnah gak tuh? Ringan gak tuh? Ringan. Coba kalau kagak berang dah pulang ya. Nah itulah. Jadi maulid ini coba kita fokus sama sunnah Nabi. Yang kecil-kecil aja kita kerjain. Kayak ba'diyah qobliyah. Kecil apa berat? Berat apa ringan? Hah? Ringan namanya, berat ngerjainnya. Ya kan? Kan kalau sholat sunat rawatib ba'diyah qobliyah, Bapak Ibu sekalian, yang muakkad, yang sangat dianjurkan oleh Nabi, pahalanya sama dengan duha 12 rakaat. Berapa rakaat rawatib itu? 12 rakaat tiap hari. Qobliyah subuh 2, qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2. Itu 12 rakaat rawatib tuh. Kata Nabi apa? Kalau kamu sholat rawatibnya tiap hari 12 rakaat, pahala sama dengan duha. Bunyalahu baitun fil jannah, kamu dibangunkan rumah di surga. Kalau rawatibnya berapa? Lah ini mah orang assalamualaikum langsung bubar. Makanya tadi kata ketua musola tuh, bukan hanya rawatib, mari datang. Ya, datang. Maka apa tuh? Kalau datang ke sini, jangan lupa tuh rawatibnya jangan ditinggal. Jadi kalau kita mau ninggalin rawatib, kita ingetin, sayang rumah gua lagi udah bikin ya, udah lagi bangun, gua tinggal. Nah, begitu. Kalau kita sholat rawatib, ingetin bikin rumah. Pulang kampung kita, jonjon nggak? Udah punya rumah. Tuh sayang. Ya. Maka kalau kita inget begitu tuh, nggak ada yang kita tinggal. Kalau orang Bapak Ibu sekalian yang sunnahnya rapi, yang wajib udah pasti nggak ditinggal. Ya, ini mak boro-boro sunnah, yang fardunya aja, wah banyak bolongnya. Kalau yang fardunya banyak bolong, siapa yang mau ganti? Orang kan begini Pak, sholat itu ibarat depan rumah kita ada sungai yang mengalir. Airnya jernih, airnya bersih, dan airnya wangi. Ya, karena kan udah nggak ada tuh di kampung kita sungai yang airnya apa?
jernih. Jadi kata Nabi apa? Di depan rumah kamu ada sungai yang mengalir, airnya jernih, bersih, wangi. Kamu setiap hari mandi dengan sungai itu 5 kali. Kotor nggak badan kamu? Nggak akan. Jadi sholat subuh itu menghapus dosa dari isya ke subuh. Kita dari habis isya tadi nih ke subuh, ada nggak dosa yang kerjain? Ada. Maka datangnya subuh membersihkan dosa dari isya ke subuh. Dari sholat subuh ke zuhur, kita sholat zuhur menghapus dosa dari subuh ke zuhur. Dari sholat zuhur ke asar, datangnya sholat asar menghapus dosa kita dari zuhur ke asar. Datangnya sholat maghrib menghapus dosa kita dari asar ke maghrib. Lah kalau ada satu waktu yang kita nggak sholat, berarti ada satu waktu yang dosa kita nggak kehapus. Lah bagaimana? Kalau dia 5-5-nya nggak pernah sholat, berarti tiap hari dia dosanya nggak diapain. Kalau nggak dihapus, pas nanti pulang tempatnya di mana? Udah tahu dah jawabannya. Ya, siapa yang mau belain kita? Apa ada anak kita, kali ini kita punya anak, nih gua mau sholat kodok nih, gantiin sholat bapak gua dulu, sering ninggal sholat. Ada nggak begitu anak? Buru-buru Pak ya. Kalau kita aja jadi anak, kita kagak gantiin sholat emak bapak kita, Pak ya. Apalagi kita nungguin anak kita mau ganti, dia juga kita bangunin sholat susahnya minta ampun. Ya, makanya pesen Nabi Ibrahim, pesennya apa kepada anaknya? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Tuh. Itu pesan Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikan keturunan-keturunan saya orang-orang yang sholat. Kenapa? Kalau dia sholatnya beres, maka hidupnya beres. Maka kata Ustaz Halimah itu apa? Kalau orang sholatnya benar, pasti amal yang lain ikut benar. Kalau amal lainnya udah benar, kata beliau nih ya, pasti hidupnya benar. Nggak pernah bohong, nggak pernah nyakitin orang, karena lihat sholatnya. Kalau orang ini hidupnya udah benar, maka matinya pun akan benar. Kalau orang ini matinya benar, maka dia akan ketemu orang yang paling benar, yaitu Rasulullah. Tuh kayak tadi anak pemuda tadi, pasti ketemu kita. Ya, maka kalau mati pengen ketemu Nabi dan Nabi udah menjemput kita, tuh 3 poin yang jangan ditinggal, terutama yang sunnah-sunnah dah. Mudah-mudahan ya malam ini ada pencerahan buat saya, buat kita semua. Saya juga Pak, setiap hari berusaha bagaimana bisa cinta sama Nabi. Nih ringan-ringan nih Bapak kalau mau pakai sesuatu, pakai sendal, pakai celana, mikir nggak? Ini Nabi kalau pakai sendal kanan apa kiri? Oh kalau Nabi kanan, berarti kita ngikutin kanan. Itu begitu Pak, pahala tuh. Pahala itu sunnah Nabi. Lah kita kan kagak pernah begitu ya. Pakai aja tuh celana, mau sebelah kiri kayak duluan, mau sebelah kanan kayak. Jadi kalau kita mau pakai sendal nih keluar ntar, nih, oh berarti saya ke kanan dulu, karena Nabi ikut kanan. Pahala tuh. Bapak makan atau minum, ya kan kita kalau ibu lagi masak, nyaplok nih sesuatu gorengan, caplok aja, ambil sini jalan sono, ambil sini jalan sono. Nabi itu kalau makan sambil jalan apa kagak? Berarti kalau kita makan sesuatu sambil jalan, apalagi sambil gegawakan, ya, itu kita tahu, oh Nabi nggak ngajarin gitu, berarti oh saya harus duduk. Duduknya kita dapat pahala. Bapak minum tuh, minum memang ringan Pak. Bapak minum pakai tangan kanan apa tangan kiri? Nabi itu minum tangan kanan. Kalau kita ikutin, kita ingat pahala. Itu kan sunnah kecil-kecil tuh, yang kadang-kadang kita apain? Kita abaikan. Ya, besok mulai dari malam ini kalau mau minum, oh iya kanan. Kalau lagi mau makan atau apa minum, oh iya duduk. Nah begitu.
Ya, jangan makan sambil berdiri. Lu dari mana sih? Ngapuk Pak ya. Nah, itu yang tidak diajarkan oleh siapa? Rasulullah. Maka mulai kecil-kecil kita belajar. Mumpung kita masih hidup. Ya, mumpung kita masih ada, masih kuat, masih bisa melakukan aktivitas. Nanti kalau kita udah pulang mati, Pak, ya Allah, kita udah tinggal nyeselnya doang. Kenapa ya gua nggak ikutin Nabi? Kenapa? Makanya kata Allah apa? Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu benar-benar cinta sama Allah, fattabi'uni, ikutin Nabi. Kalau ikutin Nabi, yuhibbukumullah, Allah akan cinta sama kamu. Kalau kamu ikutin Nabi, wa yaghfir lakum dunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Enggak ada ruginya. Ya, jadi kalau kita ngikutin Nabi, Allah cinta sama kita. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Insya Allah, mudah-mudahan ya malam ini Maulid di sini akan nambah cinta kita kepada Nabi. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita dikasih panjang umur, sehat walafiat, terus bisa belajar dengan Rasulullah, sehingga kita mati dijemput oleh Nabi. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih.